Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim berhasil melewati tahun 2021 dengan tren positif. Meski masih bergelut dengan pandemi COVID-19, Polda Jatim tetap konsisten menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Selain terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, Polda Jatim tetap melindungi masyarakat dari aksi kejahatan yang meresahkan. Dari data Ditreskrimum Polda Jatim, jumlah laporan tindak pidana umum yang masuk di Polda Jatim tahun 2021 berhasil diselesaikan hingga 92,74%. Dari 20.250 jumlah laporan perkara tindak pidana umum yang masuk, 18.781 laporan diantaranya berhasil diselesaikan. Selain kejahatan tindak pidana umum, perkara kriminal khusus yang ditangani di Ditreskrimsus Polda Jatim mengalami tren penurunan. Dari 5 subdit yang ada di Ditreskrimsus Polda Jatim, rata-rata perkara yang masuk tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2020 lalu. Hanya perkara perbankan dan tipikor yang mengalami kenaikan. Dari data Ditreskrimsus Polda Jatim, perkara yang mengalami penurunan diantaranya indaksi, tipiter, dan cyber. Tahun 2021, perkara indaksi yang masuk hanya 20 perkara. Jumlah ini turun dibanding tahun 2020 yang mencapai 31 perkara. Begitu juga dengan perkara tipiter dan cyber yang hanya 12 dan 57 perkara di tahun 2021. Sementara di tahun 2020, perkara tipiter dan cyber mencapai 20 dan 63 perkara. Selama tahun 2021, penyelesaian perkara yang diungkap oleh subdit-subdit Ditreskrimsus Polda Jatim juga meningkat dibanding tahun 2020. Subdit 1 Indaksi mampu menyelesaikan 27 kasus dari 20 jumlah perkara yang ditangani atau 135%. Sementara pada tahun 2020, dari 31 perkara yang ditangani, penyelesaian perkaranya sejumlah 22 kasus atau 71%. Subdit 2, Perbankan, dengan penyelesaian perkara 5 kasus atau mencapai 56%. Sedangkan pada tahun 2021, dari 19 perkara yang ditangani, penyelesaian perkaranya sejumlah 46 kasus atau 242%. Di subdit 5 cyber, persentase penyelesaian perkara tertinggi tahun 2021 diselesaikan oleh unit 1 hingga 20 perkara dari 16 perkara yang masuk, termasuk 2 kasus pinjaman online dan illegal access sebanyak 8 kasus. Data Ditreskrimsus Polda Jatim mencatat jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Jatim dan jajarannya di tahun 2021 meningkat. Tahun 2020, Polda Jatim dan jajarannya berhasil menyelesaikan 17 perkara dari 26 perkara tipikor yang masuk atau 55%. Sementara tahun 2021, Polda Jatim dan jajarannya berhasil menyelesaikan 46 perkara dan 39 perkara yang masuk atau 118%. Jika tindak pidana korupsi mengalami tren kenaikan, kasus narkoba yang ditangani Polda Jatim selama tahun 2021 justru mengalami penurunan. Dari data Ditres Narkoba Polda Jatim, jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap tahun 2021 menurun 387 kasus atau 25,2% dari 6.134 kasus di tahun 2020 menjadi 5.747 kasus di tahun 2021. Sementara, jumlah tersangka juga turun 584 tersangka atau 7,92% dari 7.585 tersangka di tahun 2020 menjadi 6.984 tersangka pada tahun 2021. Dari 7.001 tersangka, sebagian besar merupakan pengedar yang mencapai 5.291 orang dan pemakai yang mencapai 1.672 orang.
Sementara tersangka yang tergolong bandar di tahun 2021 mencapai 36 orang. Para tersangka ini memiliki berbagai macam pekerjaan, mulai swasta, pengusaha, pelajar, mahasiswa, PNS, TNI Polri, hingga ibu rumah tangga. Yang paling banyak tersangka narkoba ini berasal dari pihak swasta 3.924 orang dan pengusaha atau wira swasta 1.007 orang. Sementara itu, untuk barang bukti narkoba yang berhasil diamankan di Tres Narkoba Polda Jatim di tahun 2021 diantaranya 44.372,28 gram ganja, 157.308,9 gram sabu, 442.089 butir ekstasi, 1.005 gram serbuk ekstasi, 2.392 butir psikotropika, 69.013,94 butir daftar G, 147,3 gram tembakau gorila, dan 45.850 botol miras. Pemirsa, pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada penurunan jumlah kasus kecelakaan di Jawa Timur selama tahun 2021. Dari data Ditlantas Polda Jatim, jumlah kasus kecelakaan di Jatim per Januari hingga November 2021 menurun hingga 13%. Jika tahun 2020 kasus kecelakaan masih tinggi, 21.215 kasus, maka tahun 2021 jumlahnya turun menjadi 18.458 kasus. Jumlah korban meninggal dan luka serta kerugian material akibat kecelakaan pun juga ikut menurun. Bukan hanya jumlah kasus kecelakaan saja yang menurun, jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas di Jatim tahun 2021 juga turun hingga 47,74%. Data Ditlantas Polda Jatim menyebut jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditilang tahun 2020 masih tercatat 795.189 pelanggar. Jumlah ini turun drastis 46,85% menjadi 372.583 pelanggar di tahun 2021. Begitu juga jumlah pelanggar non-tilang tahun 2020 yang mencapai 106.059. Turun 0,99% menjadi 105.054 pelanggar di tahun 2021. Turunnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ini tidak lepas dari inovasi yang dilakukan Polda Jatim. Salah satunya dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETL) atau tilang elektronik yang dilaunching oleh Kapolri secara serentak di 12 Polda termasuk Polda Jatim pada Maret 2021. Dari 244 kamera etle dan 12.004 CCTV di seluruh Indonesia, 55 titik kamera etle diantaranya berada di wilayah Jatim. Ke-55 itu tersebar di Surabaya 39 titik, Sidoarjo 3 titik, Kota Madiun 4 titik, Gersik 5 titik, Lamongan 2 titik, Kota Batu 1 titik, dan Tulungagung 1 titik. Untuk mendukung program etle ini, Ditlantas Polda Jatim juga meluncurkan mobil incar atau Integrated Note Capture Attitude Record. Mobil incar ini dilengkapi kamera dan bergerak di jalan raya untuk melakukan pengawasan, memantau kecepatan pengguna jalan, termasuk kegiatan di dalam mobil yang bisa menjadi pemicu kecelakaan. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengatakan mobil incar sudah terkoneksi dengan sistem etle, sehingga jika ditemukan pelanggaran saat patroli, maka mobil incar akan langsung mengirimkan data ke sistem. Bukan hanya itu saja, dalam operasi Sikat Semeru 2021 dan Tumpas Narkoba Semeru 2021, target operasi yang disasar berhasil diselesaikan dengan baik. Dari 200 kasus target operasi Sikat Semeru 2021, Polda Jatim berhasil menyelesaikan 194 kasus
atau sekitar 97%. Sementara dari 126 kasus target operasi Tumpas Narkoba Semeru 2021, Polda Jatim berhasil mengungkap keseluruhan kasus atau 100%. Selama tahun 2021, Ditpol Air Polda Jatim berhasil menangani 93 jumlah perkara, di mana 74 perkara diantaranya sudah dilimpahkan ke instansi lain dan 19 perkara lainnya sudah P21 atau lengkap. Perkara yang ditangani diantaranya perikanan, KSDA, karantina, narkotika, handak, dan cukai. Sedangkan pada tahun 2020, Ditpol Air Polda Jatim menangani total 35 perkara. 8 perkara diantaranya sudah P21 atau lengkap. 26 perkara telah dilimpahkan ke instansi lain dan 1 perkara ADR. Adapun perkara yang ditangani terdiri dari perdagangan, perikanan, KSDA, pencurian, ilegal BBM, narkotika, karantina, cukai, dan sistem budaya pertanian. Pemirsa, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum usai, Polda Jatim terus melakukan serbuan vaksinasi. Salah satunya dengan meluncurkan 29 unit ambulans vaksinasi presisi pada Juli 2021. Ambulans khusus ini bertugas untuk melayani vaksinasi COVID-19 secara door-to-door atau mendatangi rumah-rumah warga di seluruh wilayah Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta mengatakan, launching ambulans vaksinasi presisi door-to-door sebagai bentuk bakti kesehatan Bayangkara untuk negeri. Percepatan vaksinasi di Jawa Timur terus dikebut untuk mencapai target herd immunity. Hingga 16 Desember 2021, dari 45,8 juta dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan di Jawa Timur, yang sudah digunakan mencapai 40,5 juta dosis atau 88,38%, dengan sisa stok mencapai 5,3 juta dosis atau 11,62%. Penggunaan vaksin untuk SDM kesehatan dan pelayanan publik sudah melebihi target dan mencapai 100% lebih. Sementara untuk penggunaan vaksin lansia dan masyarakat umum masih di bawah 70%. Untuk remaja, penggunaan vaksin pertama mencapai 85,1% dan vaksin kedua 68,32%. Sedangkan vaksin anak yang baru digencarkan masih mencapai 1,9%. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur ini didukung oleh jumlah vaksinator di Polda Jatim yang terdiri dari unsur TNI 860 vaksinator, Polri 1.871 vaksinator, dan Pemkab 16.451 vaksinator. Di tahun 2021, program vaksin gencar dilakukan karena gelombang kedua COVID-19 banyak memakan korban, terutama di pertengahan tahun. Tak heran dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, laporan giat masyarakat di Polda Jatim menyusul. Seiring dengan adanya pembatasan aktivitas, giat pengamanan yang dilakukan Ditsamapta Polda Jatim selama tahun 2021 pun mengalami penurunan. Dari data Ditsamapta Polda Jatim, giat pengamanan yang turun diantaranya penjagaan objek vital dan bank, pengawalan barang atau orang, pengamanan unjuk rasa, pengamanan giat masyarakat berskala besar, hingga patroli cegah pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Sementara giat pengamanan yang naik yakni patroli, pengaturan lalu lintas, pengamanan eksekusi, tipiring, hingga giat SAR. Untuk giat SAR, Polda Jatim aktif menerjunkan personil ke lokasi bencana di Jawa Timur, seperti yang dilakukan di Gunung Semeru, di mana Polda Jatim telah menerjunkan 2 satuan setingkat Kompi atau SSK
lengkap dengan 1 unit kendaraan dapur lapangan serta 2 unit mobil SAR. 2 SSK pasukan yang diberangkatkan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK dari Dit Samapta yang mencapai ratusan personil. Jadi telah dilaksanakan pemeriksaan dari 45 kantong yang teridentifikasi adalah 28 jenazah dan 1 body part. Sedangkan yang belum teridentifikasi masih dilaksanakan proses identifikasi oleh tim DVI dengan Bidokes Polda Jatim. Ini tinggal 8 jenazah dan 8 body part. Di Jawa Timur sendiri, jumlah bencana alam yang terjadi selama periode Januari hingga 12 Desember 2021 mencapai 111 kejadian di berbagai daerah. Rinciannya, bencana banjir 7 kejadian, gempa bumi 8 kejadian, tanah longsor 36 kejadian, angin puting beliung 13 kejadian, karhutla 2 kejadian, kebakaran 30 kejadian, dan bencana lainnya 15 kejadian. Pemirsa, tren positif yang dijalani Polda Jatim selama tahun 2021 tak lepas dari upaya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang dilakukan antara anggota dan pimpinan. Tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab atau TWT menjadi kunci utama Polda Jatim dalam membina anggotanya untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Jatim juga aktif turun ke bawah untuk melakukan pendampingan ke masyarakat terdampak COVID-19, salah satunya dengan mengunjungi Kampung Tangguh. Tak heran, selama tahun 2021, giat Ditbinmas Polda Jatim juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Mulai dari giat dialog interaktif, sosialisasi peraturan, koordinasi, polmas kemitraan, hingga binredawan. Sementara itu, untuk meningkatkan profesionalitas kinerja, Polda Jatim juga kerap memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi. Dari data Biro SDM Polda Jatim, anggota yang mendapatkan tanda kehormatan dan promosi jabatan di tahun 2021 meningkat. Jika tahun 2020, anggota Polda Jatim yang mendapat tanda kehormatan 3.113 personel, maka tahun 2021 bertambah 3.288 personil. Sementara anggota yang mendapat promosi jabatan tahun 2021 mencapai 1.070 personel. Bahkan dalam penerimaan calon anggota Polri 2021, Biro SDM Polda Jatim memegang prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Meski ditopang dengan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni, Polda Jatim tetap melakukan pengawasan internal terhadap oknum anggotanya yang indisipliner. Tentunya pengawasan ini dilakukan untuk menjaga pelayanan Polri agar tetap presisi di tengah masyarakat. Selama tahun 2021, jumlah pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri di lingkungan Polda Jatim menurun. Pelanggaran disiplin tahun 2021 tercatat 293 pelanggaran. Jumlah ini menurun 19% dibanding tahun 2020 yang mencapai 362 pelanggaran. Begitu juga pelanggaran kode etik dan pidana yang menurun 31% dan 22%. Jenis hukuman pelanggaran kode etik profesi Polri dan pidana yang paling banyak adalah perbuatan tercela. Disusul permintaan maaf, tour of duty, tour of area, pembinaan ulang, hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tahun 2021 ada 7 anggota Polri di Polda Jatim yang di PTDH. Jumlah ini naik 700% dibanding tahun 2020. Nah,
Dengan terus melakukan pengawasan dan evaluasi ke dalam secara internal, kinerja anggota Polri di jajaran Polda Jatim diharapkan bisa sesuai dengan program presisi yang terus digencarkan Kapolri, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kawasan tertentu, Ditpamopfit Polda Jatim juga masih konsisten melakukan pengamanan. Selain mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19, Ditpamopfit Polda Jatim juga kerap membagikan masker ke pengguna jalan. Dari data Ditpamopfit Polda Jatim, selama tahun 2021, hanya pengamanan tempat wisata yang mengalami penurunan hingga 11% karena masih banyak objek wisata yang tutup akibat pandemi COVID-19. Sementara pengamanan lain mengalami kenaikan, terutama pengamanan kawasan tertentu yang mengalami kenaikan hingga 96%. Data Ditintelkam Polda Jatim mencatat kegiatan pelayanan masyarakat dari tahun ke tahun menurun drastis, terutama pemberitahuan giat unjuk rasa dan pemberitahuan giat masyarakat lain. Bahkan di tahun 2021 tak ada surat pemberitahuan untuk giat unjuk rasa. Meski tidak ada giat unjuk rasa, Polda Jatim tetap memberikan ruang berekspresi dengan menggelar Lomba Orasi Piala Kapolri 2021 pada awal Desember 2021. Lomba ini digelar untuk sarana kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai wujud program presisi Kapolri. Selain lomba orasi, Polda Jatim juga sempat menggelar festival mural pada Oktober 2021 untuk memperingati hari ulang tahun ke-70 Humas Polri. Lomba Bayangkara Mural Festival 2021 ini diikuti sekitar 50 peserta. Bukan hanya itu saja, di bidang olahraga, selama tahun 2021, Polda Jatim juga sempat menggelar berbagai pertandingan, di antaranya lomba voli, tenis, bulu tangkis, hingga kejuaraan pencaksilat remaja Kapolda Cup 2021. Di sisi lain, banyak pencapaian yang diraih berkat upaya dan inovasi yang dilakukan oleh Polda Jatim. Di antaranya penerapan e-Yankes dan Yankes Prima oleh Bidokes. Pada tahun 2021, Itwasda Polda Jatim melalui optimalisasi Dumas Presisi mendapatkan pengaduan sebanyak 795 pengaduan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti dengan status penyelesaian 8 dalam proses dan 787 selesai tidak benar. Pada tahun 2021, Itwasda Polda Jatim mendapatkan penghargaan Itwasum Polri atas inovasi dalam memantapkan kualitas SDM APIP di lingkungan Polri dengan menyelenggarakan pelatihan mandiri kepada Kasiwas di jajaran Polda Jatim melalui kerjasama dengan BPKP sebagai wujud komitmen program prioritas Kapolri Presisi. Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polda Jatim membentuk tim penyelesaian masalah keluarga Polri untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh keluarga anggota Polda Jatim. Biro SDM juga melaksanakan program Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian sosial dari anggota untuk anggota yang mengalami kesulitan. Selain itu, Polda Jatim secara proaktif memberikan reward kepada atlet lompat galah berprestasi di PON ke-20 Papua untuk direkrut menjadi anggota Polri. Kapolda Jatim juga aktif berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh daerah untuk membangun sinergi menjaga Kamtipmas di Jawa Timur. Polda Jatim juga berhasil mengawal pelaksanaan Munas HMI di Surabaya sehingga bisa tercipta suasana yang kondusif hingga Munas berakhir. Dalam hal pengamanan aksi-aksi unjuk rasa, Polda Jatim juga berhasil menciptakan kegiatan unjuk rasa yang aman dan tertib. Mengingat masa pandemi yang masih berlangsung, Polda Jatim selalu mengingatkan masyarakat agar taat prokes, melaksanakan penegakan prokes, mengakselerasi vaksinasi nasional, dan memberikan bantuan berupa kegiatan psikososial kepada anak yang orang tuanya menjadi korban COVID-19.
Sementara itu untuk pengamanan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, Polda Jatim menggelar Operasi Lilin Semeru 2021 selama 10 hari, mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dalam operasi ini, Polda Jatim dan jajaran melibatkan 9.940 personil, terdiri dari 930 personil Polda dan 9.010 personil Polres jajaran. Kapolda Jatim bersama Forkopimda juga ikut memantau pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Operasi Lilin Semeru 2021 digelar untuk membatasi mobilitas masyarakat, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 Omicron. Polda Jatim juga mendirikan 162 pos pengamanan, 50 pos pelayanan, dan 7 pos area untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Harapan ke depan di tahun 2022, Polda Jatim bisa terus menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang ditargetkan. Tentu saja dengan tetap menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Ayo bersama-sama jogo Jatim agar Jawa Timur bangkit, aman, dan kondusif.